Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ulfa dan Ibu Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perpajakan kelas F serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 15 dan pasal 23. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Rafi Faisal dengan NPM 21013010176. Yang kedua ada Rohadatul Sabila dengan NPM 21013010244. Yang ketiga ada Aulia Rahma Azhara dengan NPM 21013010245. Dan yang terakhir ada Aurakel Grisela dengan NPM 23013010111. Baik, yang pertama ada pajak penghasilan pasal 23. Nah, jenis pajak penghasilan ini dikenakan di Indonesia atas penghasilan yang diperoleh dari penyerahan jasa, sewa harta, selain tanah dan bangunan, bunga, royalti, dan hadiah. Pajak ini juga berlaku untuk penghasilan yang dibayarkan kepada bank dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, siapa sajakah yang berhak memotong PPh pasal 23 dan pihak penerima penghasilan yang terkena potongan PPh pasal 23. Nah, pemotong PPh pasal 23 ini ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Lalu yang terakhir ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Nah, selanjutnya ada penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Yang pertama itu wajib pajak atau WP dalam negeri. Dalam hal ini bisa orang pribadi atau badan. Dan yang kedua ada bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya adalah objek pajaknya. Nah, yang pertama ada dividen sebagai objek pajak yang dikenakan tarif 15%. Yang pertama termasuk pengertian dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Nah, perlu diingat juga bahwa dividen yang diterima oleh orang pribadi itu termasuk ke PPh final 4 ayat 2. Nah, yang bukan objek pajaknya itu dividen yang diterima wajib pajak badan dalam negeri seperti koperasi, BUMN, BUMD dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba ditahan dan bagi penerima dividen yang memiliki kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah itu 25% dari jumlah modal yang disetor. Objek yang kedua yaitu ada bunga. Nah, bunga ini termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang. Nah, objek PPh finalnya itu bunga deposito tabungan yang didapatkan dari bank dan diskonto SBI karena termasuk pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya ada royalti. Nah, royalti ini macamnya banyak. Ya, biasanya royalti ini terkait dengan kekayaan intelektual hak cipta di bidang kesusastraan, karya ilmiah, dan lain-lain. Nah, jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarifnya itu menjadi 100% lebih tinggi. Baik, selanjutnya ada hadiah. Hadiah yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri itu dikenakan PPh pasal 21. Yang jadi objek PPh pasal 23 itu kalau hadiahnya atau penghargaan tersebut diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri. Nah, hadiah undian itu termasuk ke PPh final pasal 4 ayat 2. Selanjutnya yang bukan objek pajak yaitu hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi. Selanjutnya ada sewa. Nah, sewa yang menjadi objek PPh pasal 23 itu adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang dikenakan PPh final yaitu sewa tanah dan bangunan. Yang tidak dipotong pajak yaitu sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai PPh pasal 4 ayat 2. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 ini merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan atas jasa dan sumber tertentu. Selanjutnya yaitu yang termasuk objek pajak dalam PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama ada sewa tanah dan atau bangunan. Sewa tanah dan atau bangunan ini berupa tanah, rumah susun,
apartemen, gedung perkantoran, dan pertokoan. Lalu yang kedua ada penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, dan pelepasan hak. Lalu yang keempat ada penghasilan dari pelaksanaan konstruksi atau kontraktor. Lalu yang keempat ada penghasilan dari perencanaan atau pengawas konstruksi atau konsultan. Lalu yang kelima ada hadiah undian, dan yang terakhir yang keenam ada pembelian barang atau jasa dari wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama ada orang pribadi yang memiliki PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Lalu yang kedua ada orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah guna melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum dengan persyaratan khusus. Lalu yang ketiga ada orang pribadi yang memerlukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga yang masih sedarah dalam garis keturunan. Lalu yang keempat ada badan yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan. Lalu yang kelima ada pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karena warisan. Lalu yang keenam ada pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak. Pembahasan selanjutnya yaitu pengenaan tarif PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama ada sewa tanah dan atau bangunan yaitu 10% dikali jumlah bruto atau nilai persewaan. Yang kedua ada pengalihan tanah dan atau bangunan. Untuk yang pertama yaitu sebesar 0% atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau kantor instansi pemerintah. Yang kedua 1% dikali jumlah bruto atau nilai pengalihan bagi rumah sederhana atau rusun sederhana. Dan yang ketiga sebesar 2,5% dikali jumlah bruto atau nilai pengalihan untuk lainnya. Lalu yang ketiga ada kontraktor pelaksana. Yang pertama sebesar 1,75% dikali nilai kontrak tidak termasuk PPN untuk rekanan memiliki kualifikasi usaha kecil. Yang kedua sebesar 2,65% dikali nilai kontrak tidak termasuk PPN untuk yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau besar. Yang ketiga sebesar 4% dikali nilai kontrak tidak termasuk PPN untuk rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha. Lalu yang keempat ada kontraktor perencana atau pengawas. Sebesar yang pertama ada 3,5% dikali nilai kontrak tidak termasuk PPN untuk rekanan memiliki kualifikasi usaha. Dan yang kedua sebesar 6% dikali nilai kontrak tidak termasuk PPN untuk rekanan yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Yang terakhir adalah pekerja konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pendanaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan design and build. Untuk pengenaan tarifnya, yang pertama sebesar 2,65% dikali nilai kontrak tidak termasuk PPN untuk rekanan memiliki sertifikat badan usaha. Dan yang kedua sebesar 4% dikali nilai kontrak tidak termasuk PPN untuk rekanan yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Yaitu ada PPh pasal 15 atas penerbangan dalam negeri. Jadi objek pajak yang mencakup yang pertama yakni pendapatan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan penerbangan dalam negeri dari usaha penerbangan. Yang kedua yakni termasuk pendapatan dari penjualan tiket, kargo, dan jasa lain yang terkait dengan penerbangan. Nah, untuk tarif efektif dan dasar pengenaan pajak yakni sebesar 0% untuk pendapatan yang berasal dari penerbangan domestik. Namun untuk pendapatan yang berasal dari luar negeri atau untuk layanan lain yang tidak termasuk tidak terkait langsung dengan penerbangan di dalam negeri, tarif yang berlaku itu sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Nah, dasar pengenaan pajak ini ditentukan berdasarkan pendapatan bruto yang diterima oleh perusahaan penerbangan.
Nah, untuk pemotongan pajak yang terutang biasanya dipotong oleh pihak yang melakukan pembayaran, misalnya agen tiket atau penyewa pesawat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemotongan pajak ini dilakukan sebelum pembayaran diteruskan kepada perusahaan penerbangan. Kemudian selanjutnya ada PPh pasal 15 atas pelayaran dalam negeri. Jadi objek pajak yang mencakup yakni penghasilan yang diperoleh perusahaan pelayaran dari kegiatan usaha pelayaran yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia. Ini termasuk pendapatan dari penyewa kapal, transportasi barang dan penumpang, serta layanan yang terkait lainnya. Kemudian tarif yang dikenakan pada umumnya ini tuh penghasilan dari usaha pelayaran yang dikenakan tarif PPh yang bersifat final. Besaran tarif ini itu berbeda-beda tergantung pada ketentuan yang berlaku dan jenis kegiatan usaha. Untuk pemotongan PPh atas penghasilan dari pelayaran ini itu biasa dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran. Misalnya jika suatu perusahaan itu menyewa kapal, maka perusahaan tersebut wajib memotong PPh dari pembayaran sewa yang dilakukan kepada pemilik kapal. Kemudian ada PPh pasal 15 atas pelayaran dan penerbangan luar negeri. Jadi objek pajak ini tuh mencakup penghasilan yang diperoleh perusahaan pelayaran dan penerbangan Indonesia dari usaha yang dilakukan di luar negeri. Yang kedua yakni penghasilan yang berasal dari penjualan tiket, sewa pesawat dan jasa terkait lainnya yang dilakukan untuk penerbangan atau pelayaran internasional. Nah, tarif PPh pasal 15 untuk pelayaran dan penerbangan internasional ini tuh PPh dikenakan dengan tarif sebesar 0% untuk penghasilan yang diperoleh dari usaha pelayaran dan penerbangan internasional. Yang kedua yakni dalam hal tersebut terdapat penghasilan yang tidak dikenakan tarif 0%, maka tarif normal PPh badan yang berlaku yakni senilai 22%. Nah, kemudian untuk pemotongannya itu untuk penghasilan yang diterima oleh perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional, pemotongan pajak dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran. Kemudian pemotongan pajak itu harus dilakukan berdasarkan tarif yang berlaku pada saat pembayaran tersebut itu dilakukan. Untuk materi selanjutnya adalah PPh pasal 15 atas kantor perwakilan dagang asing di Indonesia. Untuk subjek pajaknya yaitu BPLN yang mempunyai KPD di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Lalu untuk objek pajaknya, imbalan yang diperoleh BPLN yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kependudukan di Indonesia. Lalu untuk tarif penghasilan neto sama dengan 1% dari nilai ekspor bruto, dan untuk PPh terutangnya yaitu 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final. Untuk pemotongnya yaitu WP yang melakukan pembayaran kepada KPD tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan. Lalu untuk PPh pasal 15, WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Untuk subjek pajaknya, wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis, dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. Lalu untuk objek pajaknya, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau merakit suatu barang. Dan untuk tarifnya, yaitu penghasilan neto 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang. Dan untuk PPh terutangnya 2,1% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang. Untuk pemotongnya yaitu WP yang melakukan pembayaran dengan cara pembayaran setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.